Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Syairah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat video mengenai pengembangan materi ajar sebagai nilai ujian akhir semester mata kuliah pengembangan materi ajar semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Ira Anissa Purwinangun MPD. Yuk teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang fabel, dongeng, sage, legenda, dan mitos. Dan sebelum ke materi, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Ahmad Jawahirul Ma'ani, Hadir, Bu. Alma Putri, Hadir, Bu. Carmila Alinda, Hadir, Bu. Yahya Al-Mujani. Hadir, Bu. Oke anak-anak, langsung saja ke materi yang pertama itu tentang fabel. Ada yang tahu apa itu fabel? Yang hewan ya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi fabel itu adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan. Nah, fabel ini merupakan cerita fiksi atau khayalan gitu ya. Nah, ciri-ciri dari fabel itu yang pertama, biasanya tokoh utamanya itu adalah hewan atau binatang. Dan yang kedua, alurnya itu biasanya itu kalau fabel itu alurnya itu sederhana. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari fabel itu ceritanya itu singkat dan bergerak cepat. Dan yang keempat, tokoh itu biasanya diuraikan secara rinci. Lalu yang kelima, pesan atau tema itu terkadang dituliskan di dalam cerita. Dan yang terakhir itu di awal cerita itu biasanya singkat dan secara langsung. Dan oke, kalian ada yang tahu contoh dari fabel itu apa? Enggak, Bu. Banyak sekali padahal. Fabel itu kayak si kancil, terus si bau mulut sang raja hutan yang diperankan oleh harimau, dan yang lain-lainnya. Oke, dan yang kedua kita akan belajar tentang dongeng. Nah, dongeng itu adalah suatu cerita atau kejadian luar biasa dengan penuh khayalan atau cerita fiksi yang dianggap benar-benar tidak terjadi. Nah, dongeng ini bisa disebut cerita tradisional dari turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan fungsi dongeng ini adalah untuk mengajarkan moral kepada kita atau untuk sebagai penghibur untuk diri kita juga. Ciri-ciri dari dongeng ini sebenarnya itu ciri-cirinya sama kayak fabel. Hanya saja kalau dongeng itu tokohnya itu tidak dijelaskan secara terperinci. Jadi perbedaan dongeng dengan fabel terletak dari tokohnya. Kalau fabel di tokohnya itu dijelaskan secara terperinci, kalau dongeng tokohnya itu tidak dijelaskan secara terperinci. Nah, kalau dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan barusan, kalian tahu apa itu contoh dari dongeng? Itu, Bu, yang Cinderella dan sepatu kaca. Ya, betul sekali. Itu salah satu contoh dari dongeng. Yang ketiga itu ada sage. Nah, sage itu adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang dimana menceritakan tentang keberanian, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Nah, ciri-ciri dari sage itu adalah yang pertama itu biasanya anonim atau pengarang tidak tahu siapa pengarangnya. Terus yang kedua itu menjadi milik masyarakat umum. Lalu yang ketiga itu tempat atau
tempat peristiwanya itu tidak jelas ada di mana gitu. Dan biasanya itu ceritanya itu dari mulut ke mulut atau dari lisan ke lisan. Dan biasanya ceritanya itu tidak memperlukan waktu. Dan ciri-ciri yang terakhir itu adalah biasanya kejadian-kejadiannya itu tidak kronologis. Dan contoh-contoh dari sapi itu calon arang, cium wanara, terus ada panji dan lain-lain. Oke, bagaimana Kamila mengerti? Ngerti, Bu. Oke, lanjut ya. Oke, Bu. Itu ada yang keempat itu ada legenda. Nah, legenda itu adalah cerita prosa rakyat yang dianggap memiliki cerita yang benar-benar terjadi. Nah, legenda ini bisa juga disebut dengan sejarah kolektif. Nah, lalu ciri-ciri dari legenda itu, yang pertama, ceritanya itu dipercayai benar-benar terjadi. Lalu yang kedua bersifat duniawi, dan yang ketiga itu sejarah kolektif. Nah, maksud sejarah kolektif itu adalah sejarah yang berubah dari cerita aslinya. Lalu yang keempat itu bersifat migration atau berubah-ubah, dan yang terakhir itu adalah bersifat siklus, atau siklus itu maksudnya adalah menceritakan pada zaman dahulu. Oke, jadi contoh dari legenda itu adalah seperti legenda Danau Toba dan lain-lain yang dipercayai oleh masyarakat tertentu itu benar-benar terjadi, atau bisa saja maling kundang juga sebagai legenda. Nah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang mitos. Mitos itu adalah cerita atau kisah tentang alam semesta, dunia, atau makhluk yang menghuninya. Nah, maksudnya atau bisa saja makhluk goib sekalipun gitu ya. Nah, mitos ini muncul sebagai sejarah yang terkadang suka dilebih-lebihkan oleh masyarakat tertentu gitu. Nah, kadang kenapa bisa dilebih-lebihkan itu sebagai alegori atau personifikasi peristiwa alam, atau sebagai penjelasan tentang spiritual. Jadi terkadang mitos itu selalu dikaitkan atau disangkut pautkan dengan spiritual atau dengan kegoib-goiban tertentu. Nah, contoh dari mitos ini adalah Anda tidak boleh makan mentimun saat menstruasi, atau yang lebih sering kita dengar itu adalah di saat seseorang yang belum nikah atau yang masih perawan itu tidak boleh duduk di depan pintu. Itu sebenarnya mitos ya. Oke semuanya, karena bel dan pelajaran sudah berbunyi, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, saya kasih tugas ya untuk minggu depan. Silakan cari kalian menuliskan cerita fabel, terserah kalian mau pakai hewan apa aja. Nah, nanti minggu depan dikumpulin ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Dadah, Bu. Dadah, Bu.